30 menit ke depan yang hari ini membahas mengenai topik yang menarik sekali, yang pasti diet cepat versus dengan diet sehat. Ini seringkali jadi dilema mungkin juga untuk para kaum hawa yang punya rencana untuk diet atau mungkin punya masalah di berat badan atau kepikiran untuk wah saya harus diet nih. Tapi seringkali dilema yang terjadi untuk Bapak Ibu adalah kalau misalnya dietnya sehat turunnya kurang signifikan nih. Tapi kalau diet cepat apakah itu bisa jadi diet yang sehat? Nah, telah bersama saya mau undang ke stage sore hari ini ahli gizi dari Rumah Sakit IMC Tangerang, Ibu Rahmawati Ningrum, ahli media gizi. Saya mau undang ke stage, silakan Ibu Rahma boleh bergabung bersama saya. Ya, sekali lagi beliau adalah ahli gizi dari Rumah Sakit IMC Tangerang yang hari ini bersama dengan BCA Live untuk kami akan berbincang mengenai seputar diet sehat dan diet cepat. Selamat sore Ibu Rahma. Selamat sore. Oke, silakan boleh duduk Bu. Oke. Oke, nah Bu Rahma, ini seringkali mungkin untuk Bapak Ibu mengunjungi Expo dimanapun Anda berada, seringkali kita kalau bicara soal diet ini jadi kebutuhan yang mungkin cukup pokok sekarang ya Bu Rahma ya. Iya, memang lagi tren ya. Betul, dan banyak sekali metode diet yang sekarang ditawarkan. Baik itu mungkin ada produk-produk yang untuk diet atau metode-metodenya Bu. Oke. Nah, ya. saya pengen tanya nih Bu yang pertama kali mengenai sebenarnya diet itu apa dan seperti apa sih Bu sebenarnya dan kapan kita harus melakukan diet Bu Rahma? Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Mas, ke Masnya. Iya. Mas tahu nggak Rumah Sakit IMC Tangerang? Tahu. Rumah Sakit tahu IMC ya? Tangerang itu yang terletak di dekat Tang City. Iya. Tang City Mall, bener Bu? Iya. Nah benar Pas. Nah tapi sebenarnya kalau ke Rumah Sakit IMC Tangerang juga nggak perlu harus sakit dulu ya, baru ke rumah sakit kita ya. Betul. Nah kalau Mas sehat mau check up juga bisa. Apalagi kalau mau ada yang program diet, ke ahli gizinya juga bisa. Betul. Kayak gitu loh Mas. Jadi banyak program kita di sana yang lebih utama ya. Oke, jadi nggak perlu sakit untuk datang ke rumah sakit. Nggak perlu Mas. Karena healthcare itu bukan cuma bicara soal sakit ya Bu, Ya, tapi maintain kesehatan. Iya, kalau dengan MCU sedini mungkin paling tidak kita tahu apa sih sebenarnya akan terjadi ke depannya seperti apa. Nah dari situ baru kita atur makannya seperti apa, seperti itu loh Mas. Jadi seperti informasi yang Bu Rahma katakan, kalau Rumah Sakit IMC juga menawarkan, karena Ibu Rahma juga memang konsul dan melakukan praktek di sana ya Bu? Iya, betul untuk sekali. sebagai ahli gizi untuk bisa memberikan konsultasi seputar gizi dan kesehatan. Iya, ya kalau yang sakit sudah pasti ya, kayak diet urus ginjal atau diabetes itu biasa gitu. Tapi kalau mau yang diet, yang sehat, nah itu juga bisa ke IMC Mas. Oke, langsung nih Bu, diet. Ini seringkali orang salah kaprah kan Bu, boleh cerita gak Bu? Mungkin Bu Rahma punya pengalaman-pengalaman yang datang ke Rumah Sakit IMC dengan kasus-kasus diet atau seperti apa diet itu Bu Rahma? Oke, jadi diet itu sebenarnya kebiasaan makan kita ya. Kita lihat dari gaya hidup kita, ya kan? Nah pertama itu, kedua diet itu tidak menyiksa, ya. Kan sekarang ada udah diet nih gini, terus aduh nggak makan nih, nggak gitu juga, ya. Seperti diet itu. Tidak menyiksa ya Bu ya? Tidak menyiksa. Oke, seperti apa diet yang nggak menyiksa itu Bu? Nah, jadi gini, diet yang baik atau diet yang sehat, memang penurunan berat badannya tidak terlalu besar penurunannya. Tidak ya? bisa signifikan sekali? Iya, jadi kita berdiet itu, yang bagus itu makanan harus bertahap penurunannya dari kebutuhan sebelumnya. Seperti itu. Jadi misalnya Mas datang ke kita, ya kan? Kita akan Kita akan analisa kebiasaan makan Mas apa. Oke. Sehari. Misalnya pagi saya nasi uduk misalnya, ya kan? Terus pakai tempe orek. Nah, bakwan. itu harus sebanyak apa? Nah, itu. Nah, terus setelah kita analisa dari pagi sampai sore, misalnya kita ketemu pas kita hitung itu sekitar 2000 kalori. Ya. Nasi uduk 2000 kalori? Ya enggak, sampai sore. Misal siangnya nanti ada ngemilnya donat. Nah, itu. Terus nanti siangnya makan lengkap, misalnya nasinya 2 piring, ya kan?
tapi nggak pakai sayur. Nah itu nanti akan kita recall atau kita analisa. Nah setelah kita temukan misalnya Mas biasa makan 2000 kalori misalnya. Nah untuk saya mau diet nih gitu kan. Nah itu harus bertahap ya. Jadi nggak langsung kita harus nurunin 1000 kalori, nggak bisa. Karena organ tubuh kita juga perlu makan. Oke, ada kebutuhan kalori yang perlu ditakar juga ya Bu? Iya, jadi nanti kita akan menghitung secara bertahap ya. Jadi misalnya dari 2000 kalori kita turunin 1800 kalori. Nah nanti dari situ ada keluhan nggak? Nanti kita akan evaluasi. Oke. Nah setelah itu nanti kita lihat perkembangannya seminggu berapa berat badannya turun ya. Nah biasanya pasien-pasien yang datang untuk nurunin berat badan itu sekitar sebulan itu 2-5 kilo. 2-5 kilo? Ya, itu penurunan yang bagus. Selama periode berapa lama Bu? Yang sehat. Berapa ya. lama tuh Bu? Iya sekitar 3-4 bulan baru kita kelihatan. Ya. I see. Nah itu yang sehat ya. Kalau yang instan bisa seminggu 10 kilo. Tapi Waduh. instan misalnya mau pakai boleh nggak pakai obat pencahar kayak gini. Nah banyak kasus di rumah sakit kami, banyak yang seperti itu Mas. Oke. Dan ternyata organ tubuhnya banyak yang rusak, Waduh. terutama ginjal. Oke, diet berakibat pada kerusakan ginjal, Bapak Ibu. Ya. Itu kasusnya seperti apa Bu? Ya, jadi dia minum obat pencahar, memang berat badannya turun 10 kilo seminggu. Tapi ginjalnya rusak dan gak lama ya gak kuat, jadi meninggal. Kasusnya ada seperti itu. Jadi makanya kasus ekstrim ya, Bu? harus berhati-hati dietnya. Kalau diet yang sehat nggak perlu pakai obat. Dari makanan pola makan diatur dan olahraga yang cukup dan jenis makanan yang kita makan itu harus sesuai. Nah itu juga akan bisa menurunkan berat badan dengan sehat seperti itu. I see. Nah, kalau misalnya diet yang sehat tadi Bu Rahma katakan kalau misalnya tidak perlu obat. Iya. Jadi hanya perlu mengatur pola makan, jumlah kalori yang masuk, tapi dengan pertimbangan kita harus tahu dulu kebutuhan kalori kita. Benar ya Bu ya? Iya, seperti itu. Karena harus bertahap ya Mas. Karena gini loh, fungsi lambung kita juga nggak langsung bisa langsung jrok 1000 kalori yang ada lambung kita rusak. Ya. Nah, di situ juga ada prosesnya ya. Jadi pencernaan kita yang akan terganggu banyak banget hal seperti itu terjadi. Ya. Oke. Berarti cara sebenarnya untuk melakukan diet sehat itu kita harus nakar makanan. Ini untuk slideshow-nya mungkin boleh ditampilkan. Nah, next-nya. Untuk next slide. Nah, ini Bu, ada pertanyaan. Ingin tahu bagaimana sih sebenarnya cara diet yang sehat? Kan orang bilang diet yang sehat itu harus dilihat dari pola makan, porsi makan, dan jenis makanan. Ini seperti apa Bu? Pola makan, porsi makan, dan jenis makanannya yang perlu diperhatikan. Jadi gini, yang pasti harus seimbang. Oke. Ya, seimbang dalam arti ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin dan mineral juga. Contohnya, saya juga pernah melakukan diet, Mas. Oke. Iya, Bu saya Rahma pernah diet melakukan nih, diet. dari Iya. porsi badan segini nih Bu. Iya, Mas. Jadi dulu setelah melahirkan, berat badan saya lumayan lah ya. Karena saya nggak terlalu tinggi juga ya. Jadi harus profesional, ya kan? Nah, dan sebagai ahli gizi pun itu suatu tuntutan kalau saya berat badannya lebih dari itu. Iya. Nah, jadi saya melakukan diet itu, saya biasa makan 1.700 sampai 1.500 kalori. Oke. Saya turunkan sampai 1.200 ya. Jadi pola makan saya pagi, saya bikin sandwich ya. Bikin sandwich. Jadi rotinya roti gandum, Mas. Oke. Nah, jadi di situ ada karbohidrat ya. Roti gandum itu juga tinggi serat ya. Nah, di dalamnya diisi sayuran yaitu timun, tomat dan selada. Oke. Nah, tapi telurnya pakai putihnya, Mas, nggak pakai kuning. Oke. Ya, nah itu seperti kuncinya itu. ya. Iya, karena yang kuning kolesterolnya tinggi, lemaknya juga lumayan ya. Baik, Nah, sarapan itu. dengan sandwich yang sehat. Ya, jadi pokoknya makanan kita harus tinggi serat, ya, karbohidrat dikurangin, ya, yang manis-manis terutama, karena itu kalorinya tinggi. Nah, terus tetap kita harus makan protein. Karena apa? Kalau kita nggak makan protein,
kita nggak ada daya tahan tubuh, Mas. Oke. Ya, nah Betul. di situ yang akan lemes, yang katanya, saya mau makan nasi aja mas sayur, ya nggak bisa. Emang harus seimbang, tadi saya bilang gitu loh. Ya karena itu dibutuhkan oleh organ tubuh kita semua. Ya, nah terus nanti jam 10 ada snack. Snacknya jus tanpa gula. Oke. Nah itu, jusnya jus apa? Silakan jus apa aja. Tapi yang paling tinggi seratnya adalah apel. Baik, jus Nah apel. itu ya, jus apel. Tapi kalau apel tidak bisa memproses, dia akan browning nantinya. Kalau nggak bisa proses, jadi apelnya itu direndam air panas dulu, mendidih sebentar aja. Nah baru di blender. Atau enggak mau makan apelnya aja boleh, nggak Nah, apa-apa. ini tipsnya nih buat Bapak Ibu semua. Apelnya direndam dulu ya Bu, dengan air Iya, panas. jadi air mendidih, matiin, nanti masukin apelnya, naikin lagi. Oke. Gitu. Nah, jadi dia tidak browning, tidak merubah zat-zat gizi yang ada, vitamin mineral nggak akan berubah. Oke. Jadi- Berapa lama Bu apelnya harus dididihkan? 2 menit aja. 2 menit saja, oke. Langsung masuk, langsung naikin lagi. Oke, Seperti oke, itu. baik. Ya, Lalu- tanpa gula. Ya. Nanti siangnya kita makan lengkap, ya. Nasinya satu satu setengah centong. Mm-mm. Kalau kira-kira itu sekitar nasi McD lah, McD Nasi- atau KFC. Oke. Ya, seperti itu. Nah, terus sayurannya itu harus semangkok besar. Jadi Oke. kita punya piring, isinya itu setengahnya sayuran. Ya, ini boleh next slide? Ya, ini ada gambarnya Ya, Bu, seperti nah ini ya. ini ya seperti ini ya. Sayuran dan buah, terus ada proteinnya juga, ada kacang-kacangan, ada karbohidrat ya. Jadi kita lihat seperti ini ya. Nah ini yang seimbang namanya. Kalau misalnya ada karbohidrat aja dengan protein, tidak bisa mewakili itu karena tidak ada seratnya. I see. Ya, oke. Jadi kalau nasi saja sama sayur itu juga tidak bisa karena proteinnya tidak ada untuk daya tahan tubuh dan kalorinya memang rendah. Tapi tetap tidak bisa apa yang dibutuhkan tubuh kita itu tidak bisa memenuhi itu gitu loh, Oke seperti Bu, itu. saya sering, mungkin Bapak Ibu di sini juga pernah, karena saya juga pernah nih Bu, coba untuk diet, yang saya hindari itu justru semua serba karbohidrat, itu salah ya Bu ya? Salah dong. Kita harus, kan tubuh kita perlu serat. Nah, tidak ada yang menetralkan. Kalau misalnya kita cuman karbohidrat semua. Makannya sama bihun, nasi gitu ya Mas ya. Enggak Bu, justru saya menghindari karbohidratnya semua, jadi Oh, saya hanya makan sayur daging saja gitu. Tidak bisa Mas, karena gini, ya itu tadi saya bilang, semua harus seimbang. I see. Tanpa ada salah satu dari mereka, itu tidak bisa organ tubuh kita bekerja dengan baik. Kita perlu gula juga di dalam tubuh kita untuk energi kita. Sekarang kita nggak makan karbohidrat, seminggu Mas lemes yang ada Mas. Betul, saya lihat pernah lemes Bu. Iya kan? Lemes yang ada. Karena tubuh kita butuh gula juga. Oke. Ya seperti itu. Oke, nah kalau misalnya tadi kita sudah bahas mengenai cara makan yang sehat. Nah kalau misalnya mungkin Bapak Ibu juga ini jadi pertanyaan Bapak Ibu. Sebenarnya diet cepat itu apakah mungkin Bu untuk dilakukan dan apakah itu sehat Bu? Kalau rekomendasi dari Ibu Rahma? Ya yang tadi saya bilang banyak kejadian ya Mas ya. Kalau saya sih menyarankannya step by step. Ya, jadi diet yang cepat tidak akan bisa mencapai yang proporsional. Dalam arti tidak bisa mencapai berat badan yang sehat. Kita kan maunya berat badan turun tapi sehat. Nah Ya. seperti itu. Kalau diet cepat, ya itu tadi mie kali instan gitu. Itu kan instan ya namanya Oke. ya. Nah sekarang proses kita menuju berat badan gemuk atau berat itu juga kan prosesnya lama ya, nggak langsung makan langsung gemuk gitu, udah kayak balon dong berarti, iya kan? Iya. Nah seperti itu. Jadi semua proses itu harus ada prosesnya, karena akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita kalau misalnya kita pengen pakai diet cepat. Oke. Seperti itu. Jadi penting Bapak Ibu untuk kita mengatur pola makan. Jadi kalau misalnya gemuk saja bertahap, menjadi kurus juga harus bertahap ya Bu Rahma? Iya, seperti itu. Oke, kalau misalnya itu tadi dari sisi makanan Bu Rahma, dari sisi lain apakah ada yang perlu kita lakukan juga Bu? Misalnya mungkin seperti olahraga atau kebiasaan-kebiasaan bangun pagi atau tidur malam seperti apa nih Bu Rahma kalau ini? Jadi diet yang sehat itu dari pola makannya harus seperti itu. Kedua, olahraga pastinya ya. Karena kalau kita makan, kita tidak mengeluarkan energi atau olahraga,
ya susah juga ya, akan menumpuk semua makanan yang kita makan. Ya, tidak ada, karena tidak ada yang dikeluarkan. Ya, seperti itu. Nah, terus itu olahraga. Ketiganya pasti gaya hidup sehat. Itu yang penting, istirahat harus cukup. Ya, sesuai dengan aturan yaitu 6 jam ya kita tidur ya. Nah, seperti itu. Terus faktor stres pengaruh. Ya, kan ada tuh yang diet nggak jadi diet karena faktor stres. Biarin aja lah gini-gini gitu kan. Nah, ada juga pernah Mas, diet nanti besoknya saya gemuk lagi gitu. Nah, itu orang yang pesimis bukan optimis, ya kan? Padahal diet itu sehat untuk tubuh kita ke depannya. Kalau sekarang masih muda mau diet boleh nggak? Nggak masalah, karena itu akan mencegah tuanya menghindari penyakit-penyakit yang mematikan. Seperti itu. Apalagi sekarang ngetrennya ya, boba ya kan? Nah, terus kopi kenangan kayak semua gitu ya. Manis-manis ya, Bu, Iya, ya. yang manis-manis ya. Sebenarnya kita nggak usah manis-manis, kita udah manis loh, gitu kan. Nah, Bu Jadi Rahma, nggak perlu manis. saya juga penasaran nih Bu, kalau dari IMC Tangerang ini kan Bu Rahma juga sebagai konsultasi, sebagai ahli gizi untuk bisa memberikan konsultasi Bu. Pelayanan seperti apa sih Bu? Misalnya sewaktu calon pasien atau yang pengen diet ini datang ke IMC dan bertemu Ibu Rahma, seperti apa prosesnya dan butuh berapa lama sebenarnya Bu untuk dia itu bisa menjalani pola hidupnya yang sehat? Jadi gini, kalau pasien baru datang, itu biasa kita ukur berat badan saat itu, terus kita tinggi badan terutama, karena itu akan mempengaruhi jumlah kalori yang akan dia makan. Nah seperti itu ya, kalori, protein, lemak, dan karbohidrat yang akan dia makan. Terus abis itu kita akan mau tanya dengan mereka, bagaimana pola makannya? Pola makan dia sehari-hari seperti apa? Dibedah dulu ya Bu ya? Iya, dibedah, karena dianalisa. Jadi nggak seolah-olah kita datang terus kita kasih, oh ini segini kalori, nggak bisa Mas. Karena treatment setiap orang berbeda ya Bu? Iya, setiap individu pasti berbeda kebutuhannya. Iya. Nah, setelah kita analisa, nanti kita rubah pola makan yang nggak bagus, kita akan rubah gimana solusinya, gimana yang baiknya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah itu baru kita menentukan harus berapa dulu yang harus bertahap, harus berapa yang dia makan selama diet itu. Nah, setelah itu kita lihat perkembangannya ya, seminggu, 2 minggu kita akan mengevaluasi. Jadi harus continue, nggak sekali datang langsung udahan, itu nggak seperti itu. Jadi akan di-maintain terus ya Bu ya? Kalau datang ke IMC akan di-maintain terus untuk bisa tahu, pola hidup yang sehat seperti ini. Iya. Sekali datang berarti akan ukur tinggi badan lagi, berat badan lagi untuk diri sendiri. Setelah kedua kalinya, dia akan diukur lagi berat badannya. Ada penurunan tidak? Nah, kalau ada penurunan dan tidak ada keluhan dengan kalori yang kita kasih, akan kita turunkan lagi. Sampai mencapai berat badan ideal, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara yang tepat. Nah, saya juga ingin mungkin ada Bapak Ibu di tempat ini yang mungkin punya pertanyaan seputar diet cepat atau diet sehat atau mungkin sedang menjalani program-program diet yang ada. Saya ingin mengundang karena saya juga punya merchandise untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya. Silakan mungkin on the floor. Ya, silakan Bu. Ingin bertanya apa nih Bu? Dengan siapa? Dengan Ibu siapa? Ini saja Bu. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Bu dokter mau tanya dong, untuk ukuran takaran kalori untuk kayak karyawan pekerja macam kita gini cocoknya yang berapa sih Bu? Maaf Ibu, gimana takaran kalorinya 1.200 kah, 1.500 kah yang tepat? Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Rahma. Iya. Untuk ibunya ya? Iya. Untuk ibunya kan? Iya, untuk ibunya. Takaran kalorinya berapa Bu? Katanya kalau misalnya ibunya adalah seorang katanya pekerja kantoran, takaran kalorinya berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam satu hari? Ya. Maaf Ibu, umurnya berapa ya Bu? 25. Oke. Jadi gini Bu, kalau untuk ibu pekerja, ya kan,
itu kita akan untuk normal ya Bu ya, untuk ibu pekerja tanpa ada koreksi aktivitas ya. Nah itu ibu bekerja itu sekitar 1.900 sampai 2.000 kalori. Itu yang normal ya. Itu yang kita standarnya seperti itu. Tapi kembali lagi Bu ya, dengan berat badan ibu berapa, tinggi badan ibu berapa, nah kalori ibu harusnya seperti apa, aktivitas ibu apa, kebiasaan makan ibu apa, itu akan kita tanya. Karena saya bilang tadi, setiap individu kebutuhannya beda-beda, seperti itu. Terus ada enggak ibu misalnya keluhan asam urat atau apa, kalau sehat kita akan tanya seperti itu Bu, ya. Nah jadi kita harus analisa dulu Bu, ya. Kalau untuk standar orang Indonesia, perempuan itu 1.900 sampai 2.300. Kalau pria, untuk Bu? laki-laki Ya. 2.300 sampai 2.600. Laki-laki pekerja, ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya untuk diet saja kita perlu melakukan persiapan-persiapan khusus Bapak Ibu. Untuk kehidupan kita pun kita juga pasti saya juga pasti setuju Bapak Ibu kalau misalnya kita juga perlu persiapan. Nah utamanya juga mungkin saya akan beralih dulu ya Ibu ya, berbicara soal bagaimana kita mempersiapkan masa depan Bapak Ibu. Ini ada seseorang juga yang ingin saya undang untuk bisa maju ke depan. Beliau adalah Head of Digital Marketing dari BCA Life untuk produk My Lifeguard. Saya ingin undang Ibu Vera Lisnan. Boleh maju Bu, ini saya ingin bertanya sedikit kalau misalnya tadi saya sudah bahas banyak sama Ibu Rahma mengenai persiapan-persiapan khusus untuk bisa melakukan diet dan bagaimana sehat itu untuk kita bentuk juga perlu proses. Nah, untuk masa depan kita sendiri, Bu Vera, ini seperti apa sih kalau bicara soal My Lifeguard, apa yang ditawarkan My Lifeguard dan seperti apa produk-produk yang ada di asuransi digital ini Bu? Nah, benar sekali nih, seperti yang tadi Pak Wendy bilang gitu ya, bahwa kita butuh persiapan. Salah satunya solusi untuk persiapan masa depan kita adalah asuransi. Nah, seperti yang tadi Pak Wendy sampaikan, My Lifeguard ini sebenarnya platform penjualan asuransi online. Jadi, untuk teman-teman yang digital minded gitu ya, no worries untuk beli asuransi sulit, cari agentnya susah, saya harus kemana. Nah, tinggal ke mylifeguard.id. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman silakan langsung Google aja mylifeguard.id gitu ya. Nah, di sini ada produknya, saat ini kita sudah ada 2 jenis. Jadi asuransi untuk life atau jiwa dan asuransi untuk accident atau kecelakaan nih Bu. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman bisa beli asuransi untuk jiwa dan kecelakaan serta ada produk untuk pengembalian premi sampai dengan 50% nih Pak Wendy dan Bu Rahma. Jadi no worries gitu ya, sudah diprotek dengan adanya asuransi. Dikembalikan juga preminya sebanyak 50%. Prosesnya seperti apa Bu? Kadang kan kalau misalnya kita lihat pembelian asuransi seringkali harus bertemu agent. Ini kan dibilang 100% digital. Apakah Betul. sampai proses pembayaran dan bagaimana dengan polis yang kita terima kan biasa tebel banget tuh Bu? Betul, pastinya Pak. Kalau kita bicara tentang digital, dari awal sampai akhir kita pasti akan digital. Jadi teman-teman nanti tinggal cari aja gitu ya di websitenya My Lifeguard, lalu pilih produk. Kita bisa lakukan untuk menghitung premi. Jadi tanpa lanjut kemana-mana kita bisa kira-kira dulu nih. Preminya berapa sih gitu ya. Ada kalkulator premi nih. Nanti tinggal dimasukin aja usianya berapa, keluar preminya. Nah premi kita tuh compatible banget Pak. Dan rendah banget. Hanya 40.000 per bulan. 40.000 aja? Iya 40.000 per bulan sudah dapat proteksi jiwa atau kecelakaan. Nah setelah itu tinggal masukkan data diri singkat sampai dengan pembayarannya pun secara online. Kita sangat BCA minded banget. Tentunya jenis-jenis pembayarannya adalah pembayaran dengan menggunakan BCA seperti ya. virtual account BCA, Sakuku gitu ya. Kartu kredit juga bisa Bu? Kartu kredit juga bisa. Nah, jadi no worries sampai dengan nanti polisnya pun pasti akan diterima secara online ke email Bapak Ibu. Oke. Nah, Nggak perlu ribet lagi berarti ya Bu nggak ya perlu kalau untuk ribet. pembelian asuransi. Biasanya Betul. prosesnya lama Bu?
setelah udah deal sama agent lalu harus melakukan pembayaran, lalu setelah itu kita nunggu lagi polisnya dikirim? Enggak, cepat dan tanpa dilakukan medis tentunya. Nah mungkin untuk teman-teman yang worry, aduh saya kalau beli asuransi itu ribet ya, suka diminta medis. Nah ini enggak, langsung tinggal hanya menjawab pernyataan kesehatan. Apabila sudah setuju dengan pernyataan kesehatannya, maka tinggal langsung isi data diri, sampai dengan pembayaran hanya cukup 5 menit sampai dengan langsung diterima e-polisnya. Wow, real time. Betul. Khusus hari ini nih, Pak Wendy, seperti yang tadi saya bilang, preminya 40.000 per bulan. Kalau closing selama BCA Expo offline, maka akan dapat tumbler dari Starbucks, Pak. Hadiah langsung, Bu? Hadiah langsung, Oke. langsung dibawa pulang. Jadi silakan datang ke booth kita, langsung datang, tunjukin bahwa ada pembelian dari My Lifeguard, langsung bisa dibawa pulang untuk tumbler nih dari Starbucks. Oke, Gitu, Pak. luar biasa. Terima kasih, Terima kasih. Bu Vera. Jadi kalau misalnya tadi dari Bu Rahma, kita untuk melakukan diet itu kita perlu menghitung kalori. Kalau di My Lifeguard juga menyediakan fitur kalkulator premi untuk bisa Betul. menghitung premi Bapak Ibu sebenarnya berapa sih di umur dan gender Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi saya ingin ingatkan untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin punya keinginan untuk melakukan diet tapi secara sehat, bisa datang ke Rumah Sakit IMC Tangerang. Mungkin Bu Rahma boleh infokan, Bu, rumah sakitnya yang di mana, Bu, karena IMC kan banyak Oke. cabang juga sekarang ya, Bu. Iya. Kita itu adanya di deket Tang City ya. Kita lurus, nanti ada lampu merah yang arah ke Ciledug. Nah, itu belok kanan. Nah, dari situ sekitar 100 meter lah ya. Oke. Dari situ kita kelihatan kok IMC Tangerang yang paling megah. Strategis dan Ya, megah. ya. Jadi memang proven dan terpercaya Bapak Ibu semua untuk bisa langsung datang untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin mencoba metode diet sehat, sudah sering kali mencoba berbagai macam metode diet atau cara diet atau mungkin mencoba obat-obat diet dengan segala efek sampingnya, tapi ingin mengubah semua itu dengan cara yang sehat, bisa kunjungi IMC Tangerang dan bertemu dengan Ibu Rahma, atau mungkin Bapak Ibu ingin mempersiapkan masa depannya juga bisa langsung klik di www.mylifeguard.id untuk cari tahu mengenai produk-produk dari BCA Life khususnya untuk My Lifeguard. Atau saya juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk bisa datang ke booth kami yang ada di samping booth informasi yang ada di depan stage utama untuk bisa bermain activity di sana dan juga bisa mendapatkan hadiah langsung dari kami. Dan seperti yang tadi Ibu Vera juga sampaikan, jika pembelian asuransi dilakukan selama periode Expo offline berlangsung, jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu ini, Bapak Ibu juga berkesempatan mendapatkan hadiah langsung tumbler Starbucks yang langsung kami sediakan di booth kami. Oke. Mungkin sampai di sini karena waktu kita udah nggak banyak. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Ibu Rahmawati Ningrum, ahli media gizi dari Rumah Sakit IMC Tangerang untuk hadir sore Oke, hari ini. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih banyak ya Bu pencerahannya untuk diet Oke. yang sehat itu seperti apa. Dan terima kasih juga untuk Ibu Vera Lisnan, Head of Digital Marketing dari BCA Life untuk waktunya sore hari ini, Bu. Terima kasih Pak Wendy. Oke, dan sampai di sini dulu Bapak Ibu semua untuk Health Talk dari BCA Life, dari My Lifeguard by BCA Life. Saya Wendy, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore.